Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Bismillah, yakin adik-adik dalam keadaan yang bahagia karena kita semua bersyukur Tuhan masih menjaga dan melindungi kita sehingga kita boleh pada hari ini diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Baik adik-adik, sambil kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini, bagi undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Sang masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Baik, kita akan masuk dalam ibadah. Adik-adik diberikan kesempatan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 bait yang pertama dan yang keempat. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur ketika Tuhan boleh membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang penuh keberkatan. Terima kasih ya Tuhan,
Oleh karena itu ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami mau datang ke hadirat-Mu yang kudus melalui ibadah minggu persekutuan Truna pada pagi hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami ketika kami boleh menaikkan puji-pujian itu hanya untuk hormat mulia nama-Mu, dan ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah itu boleh menjadi pegangan kekuatan bagi kami. Awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah boleh jadi karena kehendak Dikau saja. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami ya Bapa, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam pengasihan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 14, bait yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Kita baca bersama-sama. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku, seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-ngolok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Demikian Mazmur Pujian, silakan duduk. Dan kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti nomor 55 bait yang pertama. Kaburkan firman-Mu yang Tuhan, semaikan hatiku. Siramlah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Halo adik-adik, shalom, apa kabarnya semuanya? Kiranya di dalam kasih karunia Tuhan, di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan dan belajar dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat, karunia, dan kuasa-Mu ya Tuhan yang terjadi atas diri kami, pribadi lepas pribadi, di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, di kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu luar biasa dalam 1 minggu yang lepas, dan Tuhan menjumpakan kami di minggu ini dengan damai sejahtera daripada Allah. Inilah kami, setiap anak-anak Tuhan yang rindu diisi, dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus hadir bagi kami, sehingga kami pun memperoleh berkat lewat firman saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita semua berdiri sebagai rasa hormat kita kepada firman Tuhan, kepada Tuhan kita dalam pembacaan firman ini. Mari kita buka dari Alkitab kita, dari Perjanjian Lama, Ulangan 30, ayat
1 sampai yang ke-6. Kami di sini akan memandu adik-adik dan adik-adik boleh membacanya di rumah. Demikian firman Tuhan, pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan, silakan duduk. Pelajaran firman Tuhan saat ini berjudul Manusia yang Dipulihkan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kitab Ulangan adalah merupakan kitab dari Perjanjian Lama yang mengisahkan tentang pengulangan kembali atau mereview kembali bagaimana Allah luar biasa memberkati bangsa Israel dari perbudakan di Mesir sehingga mereka menuju tanah Kanaan. Apa yang mereka alami pada masa-masa perjalanan mereka keluar dari tanah perbudakan, dipimpin oleh Musa. Kita tahu Musa, ya orang pilihan Tuhan, seorang pilihan Tuhan, yang dia sendiri juga dibantu oleh saudaranya Harun. Ya, di dalam perjalanan itu banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan bagi bangsanya, umat pilihannya, itu orang-orang Israel. Dalam perjalanan mereka banyak mengalami suka dan duka, di dalam mereka juga kurang setia gitu ya. Manusia yang segala sesuatunya ingin instan gitu ya, ingin cepat gitu ya. Ternyata bukan saat ini aja ya, ingin memiliki sesuatu instan. Sejak zaman dahulu orang juga ingin instan gitu ya. Tapi di dalam perjalanan yang ingin instan, ingin berjalan sampai tanah Kanaan, ada yang membuat hati mereka ya yang tidak nyaman, sehingga Tuhan melihat harus nih bangsa Israel ini harus dididik, harus memiliki ketaatan, harus memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Mungkin di saat itu bangsa Israel di dalam kehidupannya terlalu manja ya, saya bilang boleh seperti itu, karena apa yang mereka minta kepada Musa dipenuhi gitu ya. Apa yang diminta dipenuhi. Tapi ada kalanya ketika minta tidak diberikan oleh Musa, disitulah mereka melakukan pemberontakan gitu ya. Disitulah mereka melakukan ketidaksetiaannya kepada Allah. Di dalam masa-masa perbudakan itu, dalam perjalanannya itu boleh kita lihat nanti di kitab Keluaran, atau lebih tepatnya di Ulangan 29, bagaimana mengisahkan perjalanan singkat, bagaimana Tuhan itu, bagaimana bangsa Israel melakukan perjalanan itu selama 40 tahun. Kita bisa boleh baca di Ulangan 29 ayatnya yang kelima. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Kemudian diteruskan lagi, Tuhan menyediakan mana, roti bagi mereka, mencukupkan segala sesuatunya ketika mereka melakukan perjalanan
pada siang hari Tuhan menyediakan tiang awan dan pada malam hari Tuhan menyediakan penerang yaitu tiang api. Kemudian Tuhan juga di dalam ayat 12 ada perjanjian Tuhan juga kepada manusia bahwa janji Tuhan selalu akan ada menyertai. Demikian juga ada juga di dalam Ulangan 29 ayat ke-14 juga disebutkan di sini, bukan hanya dengan aku saja kamu mengikat perjanjian dan sumpah, tetapi kepada semua yang orang yang ada di situ, demikian juga keturunannya. Perjanjian dan sumpah itu, perjanjian itu dilakukan oleh dua pihak. Perjanjian selalu ada dilakukan oleh dua pihak ya, boleh juga sih dilakukan dengan tiga pihak. Tapi di sini kita melihat ada perjanjian itu dua pihak antara Musa dan orang Israel dan juga kepada Allah. Perjanjian itu apa? Bahwa Tuhan selalu akan ada bagi bangsa Israel melewati masa-masa sulit mereka. Tapi kebanyakan kita ketika masa-masa sulit ada, yang ada adalah mengeluh, mengutuki, ketidaksabaran, dan segalanya. Gitu ya. Di dalam tema kita saat ini, manusia yang dipulihkan, kita bisa melihat di sini di dalam proses kehidupan untuk kita meraih sebuah manusia yang dipulihkan, kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, kita boleh mengambil tiga ya. Tiga bagaimana kita bisa dipulihkan. Satu, untuk pemulihan ketika bangsa Israel yang begitu tegar, tengkuk, keras kepala, segalanya lah ada bagi mereka, dan semoga juga itu tidak ada bagi kita ya. Sebelum kita dimurkai oleh Tuhan, ya kiranya itu boleh dihapus sedikit-sedikit ya, keras kepala kita ya. Mungkin ketika kita dinasehati orang tua, kita keras kepala, tidak mau melawan dan sebagainya, ya hati-hati ya. Nanti ada kutuk loh daripada Tuhan bagi kita semuanya. Nah, dalam proses kita dipulihkan supaya kita menjadi orang yang murni, bersih, dibutuhkan tiga proses. Dibutuhkan tiga tahap ya. Satu, ada proses. Proses dibutuhkan ada ketaatan, ada kesetiaan gitu ya. Kemudian melewati itu ada yang ketiga, kita akan memperoleh berkat daripada itu semuanya. Di dalam proses kita dipulihkan oleh Tuhan, segalanya akan kita terima dan memperoleh daripada Tuhan ketika kita mau dibentuk, diproses, dan dipulihkan oleh Tuhan. Gitu ya. Kembali ke Ulangan 30 ini, disebutkan di sini bahwa di dalam kita hidup di dalam beriman kepada Tuhan, kalau kita beriman, kita memperoleh berkat daripada Tuhan. Apabila tidak, kita akan mendapatkan kutuk daripada Tuhan. Nah, ketika kita hidup di dalam Tuhan, berkat berkelimpahan bagi kita. Berkat apa saja yang boleh adik-adik terima dalam kehidupan ini ya? Secara khusus ya bagi kita-kita yang sekolah, ketika kita mau taat gitu ya, sekolah, taat belajar, ketika melakukan hal-hal kecil di rumah, membantu orang tua kita atau membantu saudara kita di rumah, yakinlah berkat akan kita terima ketika kita setia di dalam persekolahan, apalagi adik-adik saat ini ya. Ini sudah bulan 5 akan mengikuti ujian semester. Ya, jangan lalai menggunakan waktu dan kesempatan ini. Ini berkat Tuhan loh sama kita. Berkat waktu, kesempatan yang harus kita pandang ini harus kita berpacu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, prosesnya bagaimana? Kalian kan harus belajar itu ya. Proses belajar itu kan gak enak. Tapi ketika kita melewati proses-proses belajar itu, hasilnya atau berkatnya nilai kita baik. Ya, kita menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua ketika masa proses belajar boleh membuat yang terbaik bagi kita. Kemudian di sini juga Tuhan itu akan memulihkan keadaan kita. Ketika kita apa? Mau
dibentuk, diproses, dibutuhkan ketaatan. Di ayat 3 di sini Tuhan mengatakan, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Gitu ya. Seperti bangsa Israel yang sudah terserak-serak oleh karena keadaan mereka, maka mereka akan dipersatukan oleh Tuhan lagi. Dengan keadaan yang seperti ini, mau dibentuk, mau diproses oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memulihkan keadaan. Dan Tuhan akan menyayangi kembali bangsa Israel setelah mereka melakukan ketidaktaatan yang terus-menerus. Jangan salah, Tuhan kita Allah baik, Allah pengampun. Tapi Dia akan mengutuk kita ketika kita tidak mau melakukan pemulihan di dalam hidup kita. Kemudian kembali ke ayat yang kelima. Ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan, kita mau diproses oleh Tuhan, kita taat, kita memperoleh berkat tadi, maka kita menjadi kepunyaan Allah. Dan kembali ke ayat 6, Tuhan Allah akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Dan artinya di sini menyunat, artinya kalau bahasa Indonesia apa ya? Memotong ya. Boleh ditanda gitu ya, sebagai tanda rohani, sebagai budaya juga. Tapi di sini menyunat hatimu, kata Tuhan, ini merupakan bukti tanda kasih atau karunia Allah buat umat manusia dalam hal penyerahan manusia itu yang daripada Tuhan. Jadi merupakan kalau penyunatan hati di ayat 6, Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Jadi Tuhan ingin memulihkan keadaan kita karena Dia sebagai tanda kasihnya kita dipulihkan, kita diselamatkan, gitu ya. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel sudah dipulihkan, kita pun dipulihkan Tuhan juga. Ya, di dalam proses hidup ini pasti ya kita jatuh bangun dalam kehidupan kita, jatuh bangun dalam dosa yang sama. Dosa yang sama apa? Bagi kita suka menunda pekerjaan, suka menunda PR mungkin ya, atau sistem belajar kita yang kebut semalam gitu ya. Mungkin hasilnya ya mungkin saja sih hasilnya baik, bagus nilainya, tapi tidak membuat kita menjadi seorang yang mampu atau fight ke depannya, dapat mengingat pembelajaran. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, sejak dini kita pun boleh belajar untuk dipulihkan oleh Tuhan, menyunatkan hati kita. Tuhan sudah menyunatkan hati kita, kita berpaut kepada Tuhan, dan kita pun boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita pelajari bersama, kiranya ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebagai respon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 252. Bait yang pertama. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami.
di dalam istirahat kami sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bisa merasakan hari baru yang Tuhan berikan. Bapa di surga, pada saat ini kami sedang beribadah Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan, di kesempatan doa kami pada pagi hari ini, kami mau menyerahkan buat kehidupan masa remaja kami Tuhan, khususnya buat pendidikan kami. Tuhan, berkati kami di dalam kami menjalani pendidikan yang kami jalankan pada saat ini, walaupun pada saat ini kami masih menjalani pendidikan kami dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkati semuanya, agar apapun yang kami persiapkan Tuhan, apapun yang kami pelajari, boleh kami capai nanti tepat pada waktunya nanti untuk masa depan kami. Kami juga mau serahkan buat pergaulan kami Tuhan di masa remaja ini. Tuhan juga tolong kami, berkati kami, lindungi kami Tuhan di dalam pergaulan kami sehari-hari, jauhkan kami dari bahaya pergaulan bebas dan narkoba. Bapa di surga, kami mau berdoa juga buat orang tua kami Tuhan, berkati mereka dalam kehidupan orang tua kami ini Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki, bahkan berikan mereka umur yang panjang, agar mereka juga dapat membimbing dan mendidik kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan juga buat gereja kami Tuhan. Tuhan berkati gereja kami ini, kiranya gereja kami ini khususnya GPIB Kasih Karunia Medan ini bisa menjadi saluran berkat, bisa menjadi penambah iman bagi kami jemaatnya. Secara khusus kami mau berdoa buat Persekutuan Teruna Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati Persekutuan Teruna GPIB Kasih Karunia Medan, kiranya kami, para teruna, walaupun pada saat ini kami masih melaksanakan ibadah kami dari rumah kami masing-masing, Tuhan tambahkan iman kami, agar kami tetap teguh dan kuat di dalam menghadapi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa juga buat bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa berkati para pemerintah bangsa kami, pemimpin bangsa kami, mulai dari pemerintah yang paling rendah sampai dengan pemerintah yang paling tinggi. Tuhan berkati semua kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan, agar kiranya bisa membawa perubahan untuk kemajuan bangsa kami ini. Secara khusus kami mau serahkan buat pergumulan bangsa dan negara kami pada saat ini dalam menghadapi COVID-19. Tuhan Yesus tolong berkati semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Program vaksinasi, Tuhan Yesus tolong berkati, agar dalam waktu tidak lama lagi pergumulan kami mengenai masalah COVID-19 ini boleh segera teratasi dan kami bisa menjalankan semua aktivitas kami seperti sedia kala lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak yang kami mau minta kepadamu Tuhan, namun sebelum kami sebutkan satu persatu, Tuhan Yesus sudah tahu apa yang kami butuhkan untuk kehidupan kami. Ampunkan salah dosa kami, agar tidak terhalang segala berkat yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dengarkan dan kabulkanlah permintaan kami di Tuhan, karena semuanya kami minta melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkan kolektenya, dimasukkan ke dalam amplop, dititip sama orang tuanya boleh, supaya bisa diantarkan ke gereja, kemudian boleh juga ditransfer ke rekening gereja GPIB Kasih Karunia Medan. Sambil kita mempersiapkannya semua, kita bernyanyi dari
Kidung Menabudi nomor 92 untuk persembahan kita. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, masih pada hasil, hati pun senang. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kembali lagi Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu mengucapkan syukur kami atas berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Tuhan berkati semuanya persembahan yang kami berikan ini. Kiranya melalui persembahan ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 432, baitnya yang pertama. Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang yang ditawan dan yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia. Itu berita bagi isi dunia. Sampai kita di penghujung ibadah kita, mari kita menutupnya di dalam doa. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua rangkaian ibadah kami di hari Minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur untuk kakak-kakak multimedia yang sangat mendukung kami di dalam pelaksanaan ibadah ini. Kami juga bersyukur untuk kakak organis yang bergabung dengan kami juga. Kami bersyukur Tuhan, berkatilah talenta yang Tuhan sudah tempatkan bagi mereka, sehingga mereka juga boleh memberi yang terbaik lagi bagi nama Tuhan. Kami juga bersyukur bagi kakak-kakak lain yang boleh melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kami supaya kami tetap sehat, tetap kuat. Demikian juga bagi kami yang kurang sehat. Untuk Bung Jun terkasih, kami juga terus berdoa kiranya Tuhan mengangkat sakit penyakitnya, Tuhan memberikan pengharapan, dan dia pun boleh semangat sehingga dia pun boleh kembali pulih dan sehat. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menjumpakan kembali kami minggu depan dengan waktu dan keadaan yang sama, dan di dalam semuanya terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan selalu ada bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur bagimu Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Baik adik-adik, ibadah hari Minggu hari ini sudah selesai. Kiranya firman yang disampaikan oleh Kak Heni tadi boleh menjadi berkat, boleh menjadi pedoman di dalam adik-adik menjalani kehidupan masa remajanya. Salam dengan keluarga, selamat hari Minggu.